Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Rafasa Khairuddin, absen 6 dari kelas 10-5. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat tentang sistem komputer ya. Pertama-tama pada halaman pertama ini nih, daftar isi. Setelah itu pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Komputer menerima masukan atau input untuk memprosesnya, lalu menghasilkan pengeluaran atau output. Komponen sistem komputer itu ada 3 ya. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Contohnya CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Contohnya ya, itu untuk memprogram instruksi yang menjalankan komputer, misalnya sistem operasi, aplikasi, dan utilitas. Yang ketiga, pengguna atau brainware. Itu maksudnya orang yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer ya. Jadi ketiga komponen ini saling berhubungan agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer personal atau PC. Digunakan untuk individu untuk bekerja, belajar, atau hiburan. Yang kedua, komputer mini atau mini komputer. Dapat digunakan beberapa pengguna secara bersamaan. Biasanya dipakai di perusahaan menengah. Yang ketiga, komputer mainframe. Ini digunakan untuk banyak pengguna dalam waktu bersamaan ya. Biasanya di lembaga besar seperti bank atau pemerintah. Yang keempat, superkomputer. Memiliki kemampuan pemrosesan data paling cepat. Digunakan untuk penelitian ilmiah, cuaca, dan simulasi kompleks. Selanjutnya, interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction adalah cara pengguna berkomunikasi dengan sistem komputer melalui antarmuka. Jenis-jenisnya adalah 1. Command Line Interface atau CLI. Pengguna mengetik perintah secara langsung. Yang kedua, Graphical User Interface atau GUI. Menggunakan ikon, menu, dan tampilan grafis. Ini lebih mudah digunakan ya teman-teman. Selanjutnya, kolaborasi dalam sistem komputer. Komputer tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan perangkat lain seperti robot, sensor, atau jaringan komputer atau internet ya, untuk meningkatkan efisiensi kerja dan membantu aktivitas manusia dalam berbagai bidang, misalnya industri, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, sistem operating system atau OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak. Fungsi utama OS adalah pertama, mengatur kerja CPU, memori, dan penyimpanan. Selanjutnya, menjalankan dan menghentikan program. Terus, mengatur input, output data. Yang terakhir, mengelola keamanan sistem. Contoh sistem operasinya ada 5. Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Selanjutnya, contoh sistem operasi. Ini udah teman-teman ya, Windows, Android, macOS, Linux, dan iOS. Selanjutnya, mekanisme kerja komputer. Alur kerja komputer itu yang pertama input ya. Input itu data yang dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua proses. Maksudnya itu proses adalah data diproses oleh CPU melalui unit kontrol dan aritmatika logika. Yang ketiga output. Hasil pengolahan ditampilkan ke pengguna. Yang terakhir storage. Data disimpan untuk digunakan kembali. Selanjutnya
inovasi, dan contoh aktivitas. Pada bagian akhir bab, siswa diajak menganalisis bagaimana sistem komputer membantu kehidupan sehari-hari, serta memahami peran setiap komponen, contohnya hardware, software, dan brainware, dalam proses kerja komputer. Selanjutnya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.